Beberapa hari menjelang akhir tahun, IHSG terus menggeliat naik. Transaksi harian terus naik berada di kisaran belasan triliun, bahkan sempat mencapai 20 triliun rupiah. Apakah sudah saatnya untuk optimistis di pasar keuangan Indonesia? Bagaimana investor asing melihat kita sekarang ini? Berikut ini analisis dan tips dari Teguh Bagja Saputra, Head of Investment Specialist, Shailendra Capital. Ya, jadi selama 2023 kita memang melihat bahwa banyak bank sentral di dunia masih melakukan pengetatan ekonomi. Dengan Amerika terus melakukan kenaikan suku bunga cukup banyak 3 kali ya naiknya di tahun 2023. Itu tentunya membuat market itu lebih volatile. Tapi kalau dibilang krisis, sebenarnya krisis yang dari sejak awal tahun dibicarakan itu nggak pernah terjadi ya. Karena definisi krisis kan pertumbuhan ekonomi negatif dalam 2 kuartal berturut-turut. Namun, sekarang di kuartal 4, begitu ada FOMC meeting di bulan Desember minggu lalu, dinyatakan bahwa tahun depan ada kemungkinan cut 3 kali. Berarti orang memprediksi pertumbuhan ekonomi akan turun cukup signifikan di tahun depan. Tapi dari segi narasi, sekarang yang dibicarakan adalah soft landing, bukan hard landing. Kalau resesi kan hard landing ya. Soft landing berarti ada penurunan dari pertumbuhan ekonomi, tapi tidak separah yang diperkirakan sebelumnya. Karena kalau kita perhatiin, ternyata Bank Sentral Amerika juga nggak se-strict itu dalam melakukan pengetatan ekonomi. Kita mungkin masih ingat di kisaran kuartal 2 kan banyak bank-bank lokal di Amerika itu kolaps. Di saat itu terjadi, mereka melakukan pelonggaran lagi. Sehingga itu yang mencegah krisis yang dalam atau hard landing. Tahun depan ada sisi positif yang kita bisa lihat, yaitu akhirnya Fed di meeting terakhir di bulan Desember mengatakan akan mulai melakukan pelonggaran. Dan diprediksi pelonggaran ini akan sebesar 3 kali pemotongan suku bunga. Berarti sekitar 0,75%. Jadi kalau Fed cut, BI juga di-expect cut. Banyak analis memperkirakan cut-nya bisa lebih banyak. Karena terakhir kali kita menaikkan suku bunga dari 5,75 ke 6%, itu kan bukan dalam kondisi Fed lagi menaikkan suku bunga ya. Jadi bisa lebih dari 1% kemungkinan BI melakukan pemotongan suku bunga. Dan ini bisa positif ke perekonomian ya ketika mulai ada pelonggaran. Rupiah dalam beberapa kesempatan ketika Fed menaikkan suku bunga memang sangat sensitif. Kelihatan bahwa korelasinya dekat sekali, kenaikan suku bunga The Fed dan pelemahan rupiah. Tentunya kalau Fed-nya mulai menurunkan suku bunga, ini juga akan berdampak positif ke rupiahnya. Jadi diperkirakan rupiah akan menguat di tahun depan. Cuma memang yang menjadi tantangan di sini adalah bagaimana menjaga current account deficit dan trade balance kita itu tetap surplus. Karena kita tahu ini kan sangat berkaitan dengan ekonomi global juga, dengan kondisi ekonomi China dan US. Memang lebih challenging tuh dalam menjaga CAD tetap surplus. Pertumbuhan ekonomi memang diperkirakan akan slightly di bawah 2023, tapi perlambatannya tidak akan sebanyak di US. Ya. Karena kita tahu pemilu di Indonesia 2024 ini cukup spesial, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah ini diadakan serempak. Ada pilpres, ada pilkada, ada pemilu legislatif. Itu semua dilakukan di 2024. Nah, itu diekspektasikan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi dari segi konsumsi. Jadi kalau ada perlambatan di global,
itu akan impact juga ke kita, cuma diharapkan dampaknya akan lebih minimal. Untuk pasar obligasi, ketika suku bunga itu diproyeksikan akan turun, tentunya akan directly impact ya, karena secara teori suku bunga turun berarti harga obligasi naik. Jika dibandingkan dengan negara lain, yield di Indonesia itu sebenarnya termasuk salah satu yang paling tinggi dari segi real yield. Yield dikurangi dengan inflasi. Real yield kita itu masih di kisaran 4%. Di tengah-tengah kondisi banyak obligasi pemerintah negara lain, real yield negatif. Jadi seharusnya masih atraktif bagi investor asing, obligasi pemerintah di Indonesia. Penurunan yield tentunya akan mengikuti seberapa besar nanti suku bunga diturunkan ya. Tapi kalau kita proyeksikan secara konservatif, sama dengan The Fed, penurunan suku bunganya sebesar 0,75, itu diproyeksikan di kisaran 6% yield di obligasi pemerintah kita. Memang dari sejak di kuartal 4 2023 banyak pihak itu memperkirakan angka konsumsi mulai terlihat nih. Karena kan kita udah dekat ke pemilu di Februari 2024. Tapi kenyataannya belum terlalu terlihat kenaikan dari angka konsumsi. Jadi mungkin di kuartal pertama ini angka konsumsi mulai akan kelihatan ya, khususnya di Januari ya. Benar-benar waktunya dekat nih menjelang pemilu. Itu yang diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan di IHSG. Nah, kalau misalnya terjadi 2 putaran pemilu, berarti dana kampanye yang harus digelontorkan lebih besar. Positifnya ini bisa kembali berkontribusi positif ke angka pertumbuhan konsumsi. Selain dari itu, banyak perusahaan-perusahaan memang yang suffer di era suku bunga tinggi. Jadi kalau 2024 dilakukan pemotongan suku bunga, artinya lending rate juga turun, itu akan beneficial ke beberapa sektor, khususnya yang padat modal. Kami proyeksikan earnings growth di kisaran 6-8%, sehingga kalau basisnya penutupan IHSG di 2023 di forecast kita 7.200, maka dengan estimasi earnings growth tadi, pergerakan IHSG di kisaran 7.500 sampai 7.800 sampai dengan akhir tahun 2024. Memang kalau strategi pengelolaan dana dikembalikan lagi ke risk profile investor. Pembentukan portfolio juga harus sesuai risk profile investor. Cuma yang paling penting di sini adalah bagaimana mengurangi volatilitas yang mungkin aja terjadi, karena kita tahu saat ini kan ada 2 event geopolitik di dunia. Ada perang antara Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut, ada perang antara Israel dan Hamas yang masih berlanjut di jalur Gaza. Jadi 2 event geopolitik ini masih mungkin membuat market tiba-tiba terjadi volatilitas yang tinggi. Jadi penting, walaupun investornya misalnya agresif, nggak bisa 100% di saham, harus memanfaatkan, saya pikir 3 kelas aset itu yang paling ideal. Contoh, investor agresif mungkin bisa 80% di reksadana saham, 10% di reksadana fixed income, 10%-nya lagi di reksadana pasar uang. Sehingga sewaktu-waktu ada gejolak pasar, masih ada peluru untuk kembali melakukan averaging di pasar saham. Dengan story-nya kita akan ada pemilu terbesar dalam sejarah Indonesia, pemilu serempak. Apalagi kalau andai kata terjadi 2 putaran,
Jadi kita bisa bayangkan berapa besar dana kampanye yang akan beredar di pasar keuangan di Indonesia. Saya pikir sektor konsumsi yang kemungkinan besar akan mengalami benefit dari aktivitas pemilu tersebut. Lalu yang kedua, dengan adanya penurunan suku bunga, kita tahu 2023 banyak sektor yang terkesan mandek ya, nggak bertumbuh. Ini udah mulai ada harapan yang lebih cerah. Karena begitu suku bunga turun, berarti beban bunga juga turun. Sehingga akan memberikan potensi earnings yang lebih baik di beberapa sektor seperti telekomunikasi ataupun di sektor konsumsi. Saat ini PE ratio di Indonesia itu turun sampai 13 kali. Padahal biasanya average PE kita 15 kali. Sehingga sebenarnya bagi investor ini kesempatan yang baik. Dengan penurunan PE ini kan berarti valuasinya masih murah. Nah, apalagi kalau tahun depan udah clear dari segi pemilu, maka diproyeksikan asing akan lebih berani untuk masuk ke pasar Indonesia. Saya pikir besar kemungkinannya valuasi ini balik ke valuasi rata-rata di 15 kali. Beberapa grup bisnis juga mulai melakukan strategi-strategi bisnis ke renewables energy. Nah, ini juga yang masih berpeluang untuk menopang kinerja IHSG. Karena dengan adanya sektor bisnis baru di renewables, membuat kondisi di Indonesia itu semakin banyak pilihannya. Mungkin selama ini investor asing pilihannya itu aja. Sekarang mulai ada pilihan baru di renewables.